Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Ya, Waalaikumsalam yang warahmatullahi wabarakatuh. oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Iya, Selamat berjumpa kembali di web meeting untuk pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Materi berikutnya. Nah, materi ini kita akan membahas tentang kewarganegaraan digital. Sebelum itu, saya ingin kalian mengaktifkan kameranya. Silakan diaktifkan biar saya kelihatan wajah cantik dan gantengnya. Gimana kabarnya anak-anak? Nalendra sehat? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah, Pak. Wahyu, Muhammad Wahyu, tuh rambutnya Sehat, dipotong itu. Ayo. Niko, sudah sarapan kok? Sudah Pak. Alhamdulillah. Yang lain masih belum aktif ini kameranya. Silakan. Sebelum pelajaran kita mulai, seperti biasa, tolong siapa ya ini ya? Zaidan aja. Zaidan, silakan dipimpin berdoa. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Terima kasih Mas Zaidan. Sudah, Pak. Ya. Jadi di sini ada absensi. Jangan lupa absensi tanggal 10 November. Kemudian di sini ada beberapa materi ajar di slide presentasi saya. Dan di sini ada bahan ajar yang bisa kalian baca. Kemudian di sini ada lembar kegiatan peserta didik. Ya, seperti kegiatan sebelumnya, di situ ada tugas yang harus kalian kerjakan, kewarganegaraan digital. Sebelumnya ada yang tahu apa kewarganegaraan digital? Mas Alif, silakan. Ya, Pak. Jadi, kewarganegaraan digital adalah seperti akun media sosial, Pak. Muhammad Zaki, Pak. Oke, ayo Zaki. Kewarganegaraan digital adalah konsep yang dapat digunakan untuk memberikan pengetahuan teknologi dunia maya dengan benar. Untuk apa kita belajar ini? Yang pertama, memiliki rasa tanggung jawab di dalam membantu dalam melakukan penyampaian komunikasi dengan cara menggunakan media digital. Nah, dalam hal ini terkait dengan penyampaian informasi atau penyampaian komunikasi. Bagaimana kita berkomunikasi melalui media sosial, melalui aplikasi chatting, itu harus penuh dengan rasa penuh tanggung jawab. Jadi kalian menyebarkan sebuah berita itu juga harus bertanggung jawab apakah berita itu benar atau hanya hoax. Seperti itu ya. Nah, tujuan pembelajarannya, jadi setelah kalian mempelajari kewarganegaraan digital ini, diharapkan dapat memahami konsep kewarganegaraan digital dan konsep internet safety yang berkaitan dengan teknologi informasi. Yang pertama. Yang kedua, menjelaskan jenis virus komputer dan penjagaannya. Yang ketiga, menjelaskan simbol Creative Commons. Yang keempat, mengimplementasikan penggunaan internet dengan aman dan bijak. Dan yang kelima, memilih dan memilah informasi. Dari pembelajaran kewarganegaraan digital, jadi di situ nanti ada konsep kewarganegaraan, komponen kewarganegaraan, dibagi menjadi 3 kategori: lingkungan belajar, lingkungan luar sekolah, dan lingkungan sekolah. Kemudian ada virus-virus komputer. Oke, saya lanjutkan. Jadi contohnya begini, ketika kalian atau kalian lagi WhatsApp-an dengan teman, kemudian teman kalian mengirimkan emoticon tertawa, padahal saat chat dia tidak tertawa. Nah, contohnya seperti itu. Jadi berikutnya konsepnya apa sih kewarganegaraan digital? Konsepnya untuk memberikan pengetahuan mengenai penggunaan teknologi dunia maya dengan baik dan benar. Jadi ibaratnya internet itu bisa digunakan untuk hal baik dan juga bisa digunakan untuk hal yang melanggar norma. Komponen dari kewarganegaraan digital, di situ ada 9 komponen
yang dibagi berdasarkan dikategorikan menjadi 3. Yang pertama lingkungan belajar, lingkungan sekolah, dan lingkungan luar sekolah. Di lingkungan belajar ada literasi digital, komunikasi digital, dan akses digital. Survei pengguna internet di Indonesia. Jadi yang merah itu adalah pengguna internet, dan yang biru adalah bukan pengguna internet. Sedangkan di situ adalah rentan umur. Di rentan umurnya yang paling tinggi di umur 15 sampai 19 tahun. Itu di umur kalian. Benar apa enggak? Ya, Benar. Iya, Pak. benar, Pak. Ya. Contohnya Benar, Pak. resiko penggunaan internet. Itu ada tiga kategori, 3 cara bagaimana kita melindungi diri sendiri. Yang contohnya gini, melindungi diri sendiri yaitu tidak membuat sebuah hal yang kontroversi di media sosial, contohnya seperti itu. Kemudian bagaimana melindungi orang lain. Sekarang diskusikan mengapa berita hoax di Indonesia sangat banyak dan sulit dikendalikan. Yo, siapa yang bisa? Saya, Pak. Satu-satu dulu. Siapa dulu nih? Yang cewek nih. Siapa nih ya? Salwa ya? Salwa? Ya, Salwa, kenapa? karena mayoritas pengguna sosial media di Indonesia langsung men-sharing berita tersebut tanpa harus disaring. Apakah opini Silakan Mas Iko. Penggunaan media sosial yang disalahgunakan, yang menyebar dari mulut ke mulut yang tidak tahu asal-usulnya, Pak. Saya sudah sediakan tempat untuk berdiskusi terkait masalah hoax di Indonesia ini. Oke, ada pertanyaan yang lain? Lanjut? Lanjut. Oke, Lanjut, Pak. Siap. Oke, berikutnya adalah jenis-jenis virus komputer. Jadi ini beberapa jenis virus komputer aja yang perlu kalian ketahui. Jadi ada worm, trojan, fat virus, memory resident virus, makrovirus. Penjelasannya ada di bahan ajar yang sudah saya berikan di Google Classroom. Jadi kalian bisa menggali informasi di situ. Kalian juga bisa menggali informasi di internet. Sangat banyak sumber-sumber virus, jenis-jenis virus komputer. Sempit sasaran pencarian informasi. Jadi mencari dari berbagai sumber informasi itu penting, referensi, kemudian jenis dan jumlah sumber informasi yang diperlukan. Jadi tidak hanya satu sumber informasi. Misalkan dari situ organisasi yang memfokuskan untuk memperluas cakupan karya kreatif. Materi ini juga ada di bahan ajar yang sudah saya berikan di Google Classroom. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Enggak, Pak. Oke. Kalau tidak ada, jadi kesimpulannya apa untuk pembelajaran hari ini? Silakan Nalendra bisa menyimpulkan. Memilah mana yang hoax, mana yang benar, Pak. Ya, oke. Lainnya? Kesimpulannya kalau misalnya kita cari informasi harus dicari solusinya secara benar, jadi tidak menyebabkan hoax. Silakan disimpulkan hari ini. Kesimpulannya kita setelah membaca informasi dari internet, kita harus mencari informasi itu benar atau tidak, karena kalau tidak benar bisa membuat fitnah. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan kalian kerjakan LKPD yang sudah saya berikan di. Jangan lupa ada tenggat waktunya. Jangan sampai terlewat tenggat waktunya. Kemudian kalau nggak ada pertanyaan, silakan dipimpin berdoa. Mas Raka, silakan. Setelah memulai menutup doa mulai. Saya akhiri pelajaran kali ini. Selamat belajar, selamat berkarya. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan jangan lupa jaga kesehatan. Jangan lupa minum vitamin olahraga. Jangan lupa bahagia.
biar imunnya selalu meningkat. Oke. Amin. Allahumma amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.